Pemirsa, satu di antara peristiwa besar yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020 adalah kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Kebakaran yang besar itu bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama lebih kurang 11 jam dan menurunkan 65 mobil pemadam kebakaran. Sabtu 22 Agustus 2020 menjadi hari yang mencengangkan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal ini diakibatkan kebakaran besar yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Kebakaran mulai terlihat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, tepatnya di lantai 6 gedung, dan akhirnya menjalar ke bagian lainnya. Api baru bisa dipadamkan pada Minggu pagi, sekitar pukul 6:28 menit. Petugas pemadam berjibaku selama 11 jam setelah mengerahkan 65 mobil pemadam kebakaran. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun. Selain itu, kerugian yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya alat bukti dan berkas-berkas dalam penanganan kasus besar. Berbagai prasangka muncul dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung, mulai dari sabotase hingga upaya untuk menghilangkan alat bukti kasus tertentu. Namun, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan kalau tidak ada berkas perkara atau alat bukti yang terbakar dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyidikan, titik api disebabkan bara dari rokok 5 orang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan proyek pembangunan di Gedung Kejagung. Penggunaan cairan pembersih yang mudah terbakar disebut sebagai penyebab utama api cepat merambat sehingga mengakibatkan kebakaran yang besar. Pada 23 Oktober, Barreskrim Polri menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung setelah memeriksa 131 saksi. Selain 5 pekerja bangunan, tersangka lainnya adalah mandor pekerja, Direktur Utama PT APM, dan 1 anggota tim pengelola kegiatan pengadaan barang atau jasa Kejagung. Lalu, pada 13 November, polisi menetapkan 3 tersangka baru, yaitu peminjam bendera PT APM, konsultan pengadaan aluminium composite panel, dan mantan pejabat pembuat komitmen Kejagung. Seluruh tersangka disangka melanggar pasal 188 KUHP tentang kalpaan, Jo pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan Berita 1.